Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Legislativa. Perkenalkan, saya Yuni Rayu Lestari, Ketua Badan Anggaran DPM KM Unsri 2020. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan dan juga staf khusus Badan Anggaran DPM KM Unsri 2020 akan menanggapi pertanyaan dari Badan Legislatif DPM KM Unsri 2020 terkait dengan Undang-Undang Keuangan. Selamat menyaksikan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dibuat karena melalui beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, bahwa sistem pemerintahan mahasiswa Universitas Sriwijaya mengakui keberadaan badan legislatif yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap organisasi kemahasiswaan di kampus Universitas Sriwijaya. Kedua, bahwa dalam keberlangsungan keberadaan organisasi kemahasiswaan, maka perlu diatur tentang keuangannya, sehingga semua kegiatan yang diadakan oleh organisasi kemahasiswaan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Pertimbangan yang ketiga, bahwa berhubungan dengan hal itu, perlu ditetapkan undang-undang tentang keuangan organisasi kemahasiswaan Universitas Sriwijaya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang keuangan organisasi kemahasiswaan Universitas Sriwijaya. Dari beberapa pertimbangan tersebut, untuk keberlangsungan keberadaan DPM KM Unsri perlu diatur mengenai keuangan organisasi kemahasiswaannya, sebagaimana salah satu fungsi dari DPM itu sendiri yaitu fungsi budgeting atau fungsi anggaran yang diatur oleh Badan Anggaran DPM KM Unsri. Undang-Undang KM Unsri Nomor 4 Tahun 2011 tentang keuangan organisasi kemahasiswaan Universitas Sriwijaya. Pada undang-undang ini terdapat 10 bab yang diatur di dalamnya. Bab 1, Ketentuan Umum. Bab ini menjelaskan terkait ketentuan umum keuangan organisasi mahasiswa yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan keadilan. Bab 2, Kekuasaan atas pengelolaan keuangan organisasi kemahasiswaan. Bab ini menjelaskan terkait peran DPM KM Unsri selaku badan legislatif, yakni pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa di tingkat universitas. Bab 3, Distribusi dana kemahasiswaan. Bab ini menjelaskan terkait sumber dana, pemasukan dana, serta alokasi dana kemahasiswaan di tingkat universitas. Bab 4, Penyusunan dan penetapan APBO atau Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi Mahasiswa. Bab ini menjelaskan apa itu APBO, pembagian APBO, kegunaan APBO, serta teknis penyusunan atau penyetujuan atau penetapan dari APBO. Bab 5, Pelaksanaan APBO dan perubahan APBO. Bab ini menjelaskan terkait teknis dari pelaksanaan dan perubahan dari APBO. Bab 6 tentang penyusunan dan penetapan perubahan APBO yang akan menjelaskan tentang penyusunan APBO kepada kemahasiswaan, perubahan APBO, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan perubahan APBO berdasarkan petunjuk. Bab 7, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBO yang akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBO dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang akan disampaikan oleh organisasi kemahasiswaan Universitas Sriwijaya. Bab 8 tentang sanksi, yang mana dalam bab 8 ini akan menjelaskan tentang beberapa sanksi yang akan diberikan kepada organisasi yang telah melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Bab 9, ketentuan tentang peralihan yang akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengundangan undang-undang keuangan organisasi kemahasiswaan. Setelah itu, bab 10, penutup, yang akan menjelaskan tentang pemberlakuan undang-undang. Lantas, mengatur siapa sajakah undang-undang ini? Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ini mengatur tentang seluruh kegiatan kemahasiswaan, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kegiatan Khusus, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ini telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Namun, ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya. Nah, masih ada beberapa UKM maupun UKK yang tidak mengikuti peraturan sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ini. UKM dan UKK memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu hak dari UKM dan UKK yaitu dapat melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana kemahasiswaan. Untuk kewajibannya sendiri, UKM dan UKK harus mematuhi aturan tentang dana kemahasiswaan tersebut yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang keuangan. Maka dari itu, bagi UKM dan UKK yang melanggar aturan ini akan ada konsekuensinya yang telah tertuang dalam bab 8 tentang sanksi. Ada 2 sanksi. Yang pertama, sanksi teguran ringan, yang kedua sanksi teguran berat.
Untuk sanksi teguran ringan dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tertulis oleh DPM KM Unsri. Untuk sanksi teguran berat berupa pemberhentian dana kemahasiswaan pada periode kepengurusan selanjutnya. Mengingat tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keuangan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya, kami selaku Badan Anggaran DPM KM Unsri mengajukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Poin apa saja yang dibahas dalam rancangan undang-undang? Yang pertama, mengingat tentang Pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa dana organisasi kemahasiswaan berasal dari SPP mahasiswa, sedangkan Unsri tidak lagi menganut sistem SPP, melainkan sudah menganut sistem uang kuliah tunggal. Yang kedua, mengingat tentang Pasal 2 yang menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban setelah kegiatannya, sedangkan tidak hanya laporan pertanggungjawaban, surat pertanggungjawaban atau SPJ merupakan syarat penting yang dibutuhkan untuk dilaporkan oleh organisasi mahasiswa terkait pencairan dana. Yang ketiga, mengingat tentang Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Komisi 2 selaku komisi yang mengevaluasi kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa, UKM UKK, dan pengelola anggaran, sedangkan Komisi 2 hanya mengevaluasi atau mengawasi kinerja dari UKM saja, tidak Badan Eksekutif Mahasiswa. Sedangkan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa diawasi oleh Komisi 1, dan untuk penyelenggaraan keuangan itu diawasi oleh Badan Anggaran. Mengingat tentang Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa 6% dana kegiatan organisasi mahasiswa berasal dari SPP mahasiswa, sedangkan sudah dibahas kalau Unsri tidak lagi menganut sistem SPP. Mengingat tentang Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana kemahasiswaan itu didistribusikan untuk tingkat fakultas dan tingkat universitas sebesar 2% dan 4%. Sedangkan pada kenyataannya kita tidak tahu berapa persen dana tersebut didistribusikan untuk fakultas dan berapa persen dana tersebut didistribusikan untuk universitas. Pasal 7 yang menyatakan bahwa dana kemahasiswaan dialokasikan kepada organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas sebesar 15% untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sriwijaya, 42,5% untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya, dan 42,5% untuk UKM UKK. Sedangkan pada kenyataannya kita juga tidak tahu berapa persen dana tersebut diberikan kepada organisasi mahasiswa. 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan baik Badan Eksekutif Mahasiswa maupun UKM dan UKK menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan berupa laporan pertanggungjawaban kepada Komisi 2 dalam progress report. Sedangkan tidak hanya kepada Komisi 2, Badan Eksekutif Mahasiswa dan UKM UKK wajib melaporkan kepada DPM KM Unsri selanjutnya. Mengingat tentang Pasal 12 ayat 2 yang menyatakan bahwa UKM melalui Badan Eksekutif Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada saat Kongres Mahasiswa. Sedangkan pada kenyataan yang ada, saat Kongres Mahasiswa, hanya Badan Eksekutif Mahasiswa yang melaporkan laporan pertanggungjawaban, sedangkan UKM UKK tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban. Pasal 13 yang menyatakan tentang sanksi terhadap organisasi mahasiswa yang tidak mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan. Ada 3 sanksi yang ditetapkan. Yang pertama, yaitu teguran secara lisan oleh DPM KM Unsri, yang kedua yaitu teguran secara tertulis oleh DPM KM Unsri, dan yang ketiga teguran berat berupa pemberhentian atau pencabutan dana kegiatan organisasi mahasiswa selama 1 tahun kepengurusan. Di sini kami mengajukan untuk menambahkan poin sanksi, yaitu tidak disahkannya dan tidak ditandatanganinya TOR RAB kegiatan organisasi mahasiswa oleh Ketua Umum DPM KM Unsri dalam 1 tahun kepengurusan. Dan ada 1 poin tambahan yang diajukan Badan Anggaran dalam rancangan undang-undang yang telah diajukan, yaitu poin disposisi proposal dan pengajuan alur proposal, di mana tujuannya untuk menertibkan alur pengajuan proposal, mempermudah alur proposal untuk diajukan, dan juga untuk mendisiplinkan organisasi mahasiswa terhadap proposal yang mereka ajukan sampai dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban dan surat pertanggungjawaban yang merupakan kewajiban dari mereka. Mungkin sekian tentang rancangan undang-undang yang diajukan oleh Badan Anggaran kepada Badan Legislasi DPM KM Unsri. Hidup mahasiswa, Viva Legislativa. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya videonya.